Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Abu Bakar Siddiq, Ya Umar, Utsman wa Ali, Siti Fatimah, minka Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim, amma ba'du. Saudara pemirsa channel Khazanah Pengetahuan, kembali lagi bersama kami. Dalam video kali ini kita barangkali beberapa waktu yang lalu sempat jedah ya, tidak lagi untuk kemudian mengupload video penjelasan-penjelasan tentang Islam, penjelasan-penjelasan tentang ilmu pengetahuan yang lain, serta untuk kemudian membagi dakwah ini terhadap saudara-saudara sekalian. Akan tetapi dalam proses berkelanjutan hidup ini, dia tidak selalu statis ya. Terkadang dia selalu berubah-ubah, terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah, dan itulah kehidupan. Saudara pemirsa channel Khazanah Pengetahuan yang bahagia, pada video kali ini kita akan membahas ya satu kajian tentang bagaimana pemikiran-pemikiran Islam sejak abad-abad terdahulu dan juga bagaimana korelasinya dengan kehidupan kita sekarang. Kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan Islam itu sendiri, maka ada satu hal yang kemudian akan kita mengambil kesimpulan daripada pembahasan itu, yakni bukan hanya pembahasan Islam dia terdiri pada hal-hal yang bersifat syariat ya, akan tetapi ada makna terpendam daripada setiap ajaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa terhadap umat ini. Oleh karenanya para ulama-ulama kita ya, para habaib yang kemudian dalam penggolongan ulama berdasarkan beberapa pemikir-pemikir Islam, ada ulama-ulama fikih ya, ada ulama-ulama tauhid, dan ada juga ulama-ulama tasawuf. Nah, ulama-ulama ini telah merumuskan beberapa ajaran-ajaran yang pas untuk kemudian dikenakan dan diamalkan bagi umat Islam dewasa ini. Akan tetapi jikalau kita hanya berpegang pada satu ajaran tentang bagaimana memahami Islam lewat tradisi spiritualitas berupa sholat, ibadah-ibadah yang lain, tanpa kita mempelajari hakikat daripada setiap pengamalan itu, maka yakin sungguh saudara, kita juga tidak akan mengetahui mana yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan sebagai sebuah landasan yang fundamental bagi kehidupan manusia. Seperti yang kemudian telah dijelaskan beberapa video yang lalu berdasarkan tentang kajian-kajian tarekat, kajian-kajian tasawuf ya. Pada video kali ini saudara, kita akan membahas satu pemikiran dari seorang syekh yang terkenal, dan dia ini adalah seorang waliullah. Dia ini terkenal dengan kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabah. Namanya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Kata An-Nafri sendiri diambil dari satu nama kota ya di daerah Baghdad di waktu itu, Nafar ya. Sehingga gelar yang diberikan kepada Muhammad bin Abdul Jabbar ini adalah dengan kata An-Nafri. Beliau adalah seorang waliullah yang suka berkelana ya.
Beliau adalah seorang waliullah yang sangat jarang orang mengetahuinya. Bahkan kitab yang kemudian tersebar di seluruh dunia, ya, di tangan-tangan para ulama yang mengkaji peminat-peminat pemikiran tasawuf, ya, kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabah ini adalah satu-satunya kitab yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Dalam kitab ini penjelasannya begitu luar biasa, saudara. Bahkan ada yang mengatakan saking ekstrimnya pemikiran An-Nafri ini, dia lebih ekstrim daripada pemikirannya Ibnu Arabi, ya. Dia lebih ekstrim daripada pemikirannya Al-Muhasiwi dan beberapa pakar-pakar tasawuf, para waliullah yang berpaham wahdatul wujud. Namun, kita tidak kemudian menitik beratkan pada ekstremitas, ya, daripada pemikiran para ulama-ulama ini. Kita akan mengambil ibrah, contoh, ya, kita akan mengambil satu bagian yang kemudian itu merupakan hakikat yang harusnya kita cari tahu. Bahkan Al-Imamu Syekhul Islam, Al-Imamu Ibnu Taimiyah telah menjelaskan bahwa dalam kitabnya, sesungguhnya ilmu-ilmu para wali itu begitu sukar dipahami. Namun jikalau kita kemudian tidak mencari tahunya dengan baik, dengan sungguh-sungguh untuk mencari tahu hakikat daripada keilmuan para wali, maka sungguh kita juga akan terputar balik. Artinya sempoyongan. Sempoyongan ini pada pembahasan yang lain, bahwa kita kemudian tidak memahami betul tentang hakikat daripada ilmu Islam ini. Saudara pemirsa channel Khazanah Pengetahuan yang berbahagia, An-Nafri dalam pemikirannya telah ditulis banyak kalangan tasawuf. Bahkan kalau kita datang ke toko buku, ya, di Gramedia misalnya, ya, kita datang di toko buku Selekta dan beberapa toko buku yang ada di Indonesia, kita akan menemukan buku-buku penjelasan tentang tasawuf, buku-buku tentang akhlak sufi, ya, buku-buku tentang penjelasan-penjelasan ilmu ma'rifat. Namun buku yang satu ini, Al-Mawaqif wal Mukhatabah, kemudian telah disadur isi kitab ini pada satu penjelasan buku yang kemudian telah dijelaskan banyak kalangan ulama dengan penyebutan Ra'aitullah. Ra'aitullah sendiri secara peribahasa, ya, secara bahasa, Ra'aitullah itu adalah diambil dari kata ro'a yang artinya melihat, ya. Ro'a itu karena domirnya ana, maka aku melihat. Ra'aitullah adalah aku melihat Allah. Banyak kalangan ulama, ya, apalagi di kalangan masyarakat awam, telah menganggap bahwa melihat Allah itu adalah sesuatu yang mustahil, kecuali seseorang telah mengalami kematian dan ketika bertemu nanti di pengadilan Allah di yaumil mahsyar. Namun beberapa pemikiran dan ketercapaian spiritualitas para sufi, ya, para ahli tasawuf, mereka telah menemukan ini dan mereka telah merumuskan secara baik, secara benar, secara akurat, ya, bahwa bagaimana proses melihat Allah itu berlangsung. Namun, saudara, kita akan coba meneliti sedikit, ya, tentang bagaimana pemikiran An-Nafri ini. Seperti yang kemudian telah dijelaskan, ya, dalam puisi-puisi An-Nafri, misalnya dalam kitab Al-Mawaqif Al-Mukhatabah ini, yang kemudian akan kita dengar bersama di apa namanya, di season ini, dan mari kita sama-sama mengambil pembelajaran pada puisi yang kemudian dikarang langsung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Ra'aitullah, Tuhanku, Engkau amat meninggi, tiada satupun mata dapat melihatmu. Tetapi, ya Tuhanku, aku melihatmu. Dengan roh yang berkelana di petalah langitmu, dengan desakan kerinduan kepadamu, berpadu hanya untuk menjumpaimu. Dengan jiwa yang suci murni,
Dengan kebersihan yang jernih, bening, aku berjalan di lorong dengan munajat, berharap hidayahmu. Dengan kesadaranku yang tipis, dengan nafas-nafas diri dan hatiku, di malam yang senyap, ku inginkan keridahanmu dan mata basyirah yang tak mengenal hijab. Tak satu pun menjadi penghalang untuk melihatmu. Cahaya hatiku memijar menyala-nyala. Tak lain itulah cahaya dari nyala cahayamu. Engkaulah keinginanku, engkaulah maksud tujuanku. Tiada lagi hidup ini selainmu. Saudara pemirsa channel Khazanah Pengetahuan, kita baru saja mendengar salah satu daripada puisinya An-Nafri. Di dalam puisi ini tentu kita akan kemudian menitik beratkan pada aku melihat Allah. Tentu dalam satu proses perjalanan spiritualitas seorang hamba, ada beberapa temuan-temuan spiritualitas dia yang kemudian begitu sukar untuk dijelaskan. Bahkan telah dijelaskan pula oleh beberapa kalangan ulama tasawuf bahwa man arafa rabbahu faqad lisanuhu. Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka keluhlah lisannya. Apa yang kemudian telah dipuisikan oleh An-Nafri dalam satu bait kata tentang aku melihat Allah, ini tentu menjadi problem bagi kita semua. Bahwa bagaimana mungkin seorang manusia dapat melihat Tuhannya. Bahkan ini pula yang kemudian telah menutup serta membatasi eksistensi ketuhanan yang pada awalnya bersifat universal, yang kemudian tidak terikat oleh ruang dan waktu. Memang benar saudara, dalam hadis qudsi pun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya aku ciptakan ruang, waktu, masa dan tempat, tapi aku tidak menempati semuanya. Akan tetapi dalam satu proses perjalanan ini banyak kalangan ulama banyak kalangan ulama-ulama tasawuf telah merumuskan beberapa ayat Al-Quran, telah merumuskan beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang ra'aitullah, melihat Allah. Seperti yang kemudian telah dijelaskan tadi dalam puisi An-Nafri, melihat Allah ini bukan melihat dengan mata zahir. Dan ini harusnya ditekankan. Jikalau seseorang melihat Tuhan dengan mata zahir, itu adalah ketercapaian yang sempurna. Namun, hidupnya bukan lagi diperuntukkan untuk pengamalan dan mengabdi untuk dunia. Akan tetapi, melihat Allah, melihat zat Allah, melihat wujud daripada Allah, bukan lagi dengan mata zahir, saudara. Dan inilah yang kemudian paling benar pemahaman yang harusnya kita ambil sebagai sebuah pembelajaran. Dalam Quran surat An-Najm ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Tidak berdusta mata hati mereka ketika melihat Tuhannya. Dan ini bukan proses penglihatan secara zahir, tapi melalui satu perjalanan spiritualitas. Perjalanan spiritualitas ini yang kemudian telah digambarkan para ulama-ulama kita terdahulu, bahwa harus melalui program riyadah batiniyah. Program riyadah ini yang kemudian harusnya diketahui, harusnya dipelajari, harusnya kemudian diambil sebuah manfaat daripada program ini. Riyadah saja hanya tidak cukup, saudara. Akan tetapi harus melewati mujahadah, mujahadah di jalan Allah, mujahadah melalui proses perjalanan spiritual dan lain sebagainya. Kita bisa melihat secara panjang lebar bagaimana proses perjalanan An-Nafri, begitupun ulama-ulama tasawuf yang lain, para waliullah. Ada satu pemahaman yang begitu, kalau kita memahaminya secara logik, tentu ini tidak masuk akal. Misalnya dalam kitab Al-Khusairiyah, karangan Imam Al-Khusair,
Dia mengatakan bahwa sungguh bodoh manusia yang tidak mampu melihat Allah dalam perwujudan manusia yang sedang makan dan minum. Dan perkataan ini telah menjadi kontroversi selama beberapa abad pasca daripada dikeluarkannya pemahaman ini. Namun kita tidak menitik beratkan juga pada kajian itu, saudara. Akan tetapi, ini awal bagi seorang yang kemudian ingin mengetahui siapa Tuhannya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik di sisi Allah?" Maka Rasul menjawab, ilmu pengetahuan tentang Allah. Para sahabat pun bingung. Pada awalnya yang kemudian mereka tanyakan adalah amal, kenapa Nabi menjawabnya dengan ilmu? Maka diulangilah kembali pertanyaan itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sebuah kegundahan dalam hati setiap sahabat yang bertanya. Maka Nabi pun melanjutkan sabdanya, lebih baik amal yang sedikit ada ilmu pengetahuan tentang Allah di dalamnya daripada amal yang banyak namun tidak ada ilmu pengetahuan tentang Allah di dalamnya. Oleh karenanya para ulama kita terdahulu telah memberikan penjelasan bahwa dalam satu kata yang kemudian merangkum semua pembahasan ini, awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama adalah mengenal Allah. Dalam kitab Sirrul Asrar dan juga beberapa kitab yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak mengenal Tuhannya maka dia tidak beragama. Tentu mengenal Tuhan ini adalah satu kewajiban bagi setiap manusia. Bahkan bagi umat Islam sendiri, kalau tidak mengenal Tuhannya maka dia tidak beragama. Seorang syekh berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Wahai syekh, apa maksud dari perkataanmu?" Maka syekh kemudian memberikan satu penjelasan yang utuh, bahwa man arafa nafsa faqad arafa rabba. Siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Saudara, pemirsa channel Khazanah Pengetahuan, Ra'aitullah, melihat Allah, tidak akan kemudian kita capai kalau tidak melalui pengenalan terhadap Allah. Pengenalan penting sebab ketika kita kemudian coba melihat 5 rukun Islam, kata asyhadu alla ilaha illallah, kata asyhadu itu artinya aku bersaksi. Kalau kita mencari tahu kata saksi sendiri, ini artinya kita harus menyaksikan. Menyaksikan itu kita harus mendengar, merasakan, dan juga melihat sebuah kejadian. Itu kalau dalam pandangan hukum positif Indonesia. Bagaimana dengan kaitannya dengan kata asyhadu alla ilaha illallah? Oleh karenanya harus ada satu penyaksian di dalam melakukan sebuah persaksian kepada Allah. Dengan begitu saudara, apa yang kemudian saya jelaskan tadi tentang Ra'aitullah, pemikirannya An-Nafri, dan juga tentang disadur dalam beberapa pemikiran-pemikiran ulama-ulama tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya, ada satu pemaknaan yang harusnya kita ambil, saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man kana fi hadhihi al-a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, maka dia akan buta di akhirat dan dia akan lebih sesat jalannya. Oleh karenanya saudara, jangan berhenti sampai di sini. Dalam satu proses perjalanan spiritual, jangan lupa untuk kemudian kita harus mencapai pada makom ini. Insya Allah kita akan diberkati dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali untuk kemudian menyentuh pemahaman-pemahaman ini sebelum kita kemudian melewati pada tahap-tahap pertama. Untuk mencapai pada tahap wahdatul wujud, untuk mencapai pada tahap ra'aitullah, maka kita harus kemudian mencapai tahap yang disebut dengan wahdatul syuhud. Seperti yang kemudian dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf, syuhudul wahda fil kasra, syuhudul kasra fil wahda. Memandang satu pada yang banyak dan memandang banyak pada yang satu. Insya Allah kita akan mencapai pada satu penyaksian yang sempurna dan kita akan melihat di mana letak keberadaan daripada jati diri kita. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu akan sirna, lenyap, hancur semuanya.
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal abadi hanyalah wajah Allah yang maha agung lagi mulia. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Bagi Allah timur dan barat, dan kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Semoga kita mendapatkan manfaat dari penjelasan ini, dan insya Allah kita dapat mengamalkannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.